Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulga Yusnita. Di sini bakal menjelaskan materi tentang pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi. Orde Reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masa ini ditandai oleh perubahan besar dalam struktur politik dan sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan memperbaiki berbagai kelemahan di era Orde Baru, termasuk otoritarianisme, sentralisasi kekuasaan, serta masalah korupsi dan nepotisme. Reformasi ini membuka jalan bagi demokrasi dan peningkatan akuntabilitas di pemerintahan, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik dan pemerintahan. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang reformasi erat kaitannya dengan krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1990-an, terutama krisis ekonomi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter. Krisis ini menunjukkan kerentanan sistem Orde Baru yang sangat bergantung pada sentralisasi kekuasaan dan koneksi antar elit, yang mengakibatkan melemahnya legitimasi pemerintahan. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, karakteristik penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi. Orde Reformasi memperkenalkan sejumlah perubahan mendasar dalam pemerintahan Indonesia, seperti desentralisasi kekuasaan, reformasi birokrasi, dan peningkatan transparansi. Pada masa ini, pemerintah juga mengedepankan konsep checks and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini diharapkan dapat mencegah penumpukan kekuasaan pada institusi dan memperkuat akuntabilitas publik. Selanjutnya, reformasi politik dan proses demokratisasi di era reformasi. Proses demokratisasi di era reformasi terlihat perubahan sistem pemilu yang lebih terbuka, penerapan pemilihan langsung, serta partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Demokratisasi yang berkembang ini mempengaruhi kelembagaan di tingkat eksekutif dan legislatif, memungkinkan adanya pergantian kepemimpinan yang lebih reguler serta perdebatan terbuka dalam pembuatan kebijakan. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan stabilitas politik, tetapi juga memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat. Selanjutnya, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi menjadi salah satu pilar reformasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian diperbaharui pada tahun 2004. Kebijakan ini memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya, sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, penerapan desentralisasi juga membawa tantangan seperti ketimpangan antar daerah dan kurang kesiapannya pemerintah lokal dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, peran media serta kebebasan pers. Kebebasan pers menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Media yang sebelumnya dikontrol ketat oleh pemerintah kini memiliki kebebasan lebih besar untuk melaporkan dan mengkritik kebijakan pemerintah. Kebebasan pers ini berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas sekaligus menjadi alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Selanjutnya, reformasi hukum dan penegakan HAM. Reformasi hukum dan penegakan HAM pada masa reformasi juga ditandai oleh reformasi hukum yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia atau HAM. Pemerintah Indonesia meratifikasi beberapa instrumen internasional terkait HAM dan membentuk lembaga-lembaga khusus seperti Komnas HAM. Namun penegakan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM
masa lalu yang kini belum terselesaikan. Selanjutnya, perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Orde Reformasi menghadapi tantangan berat untuk mengatasi dampak krisis finansial Asia tahun 1997. Berbagai kebijakan ekonomi diterapkan untuk memulihkan stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program penanggulangan kemiskinan dan upaya menarik investasi asing. Kendati demikian, tantangan seperti pengangguran dan kemiskinan masih menjadi isu yang sulit untuk diatasi. Selanjutnya, evaluasi dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan di era reformasi. Evaluasi terhadap Orde Reformasi menunjukkan beberapa kemajuan signifikan dalam demokratisasi dan transparansi. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam bentuk korupsi yang masih meluas dan birokrasi yang belum efisien. Beberapa analisis yang menyoroti bahwa sekalipun reformasi telah meningkatkan partisipasi publik, stabilitas politik sering terganggu oleh konflik antar elit dan praktik uang. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah dibacakan sebelumnya yaitu Orde Reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik dalam aspek demokrasi, desentralisasi maupun transparansi. Meski demikian, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mengatasi tantangan internal yang menghambat kemajuan, termasuk reformasi birokrasi yang berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan efisiensi di setiap level pemerintahan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.